Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Informatika, kelas IT 203. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah struktur data dan algoritma dengan dosen pengampu Bapak Catur Nugroho, Eskom Mkom. Oke, di tugas kali ini eh, saya akan menjelaskan tentang bubble sort dan cell sort. Oke, berikut beberapa uraian materi yang akan dibahas di video ini. Yang pertama itu soal ujian. Nah, di sini terdapat dua soal ya. Nah, nanti akan dibahas beberapa menit ke depan. Terus nanti akan dibahas tentang bubble sort itu apa. Terus jawaban dari soal bubble sort dan pengertian cell sort, jawaban dari soal cell sort, dan terakhir nanti masuk ke summary. Oke, berikut soal yang terdapat di tugas UAS algo, struktur data dan algoritma. Yang pertama, berikut terdapat nilai pada barisan array. Untuk datanya itu masih belum berurut, nanti akan kita urut menggunakan bubble sort. Terus yang kedua, pengurutan data menggunakan cell sort dengan sequence numbernya itu 5, 3, dan 1. Berikut untuk datanya. Oke, pertama kita bahas dulu tentang bubble sort. Nah, bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang dapat digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam sebuah array. Jadi, bubble sort ini digunakan untuk mengurutkan data di mana data tersebut belum terurut. Nah, untuk cara kerja bubble sort itu sendiri adalah dengan membandingkan setiap pasang elemen di dekatnya secara berurutan dan menukar posisi elemen jika urutannya itu salah. Terus proses ini akan terus berulang atau looping sampai seluruh elemen berurut dengan benar. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang terdapat di tugas UAS ini. Yang pertama, kita bahas dulu tentang bagaimana cara mengerjakan untuk soal nomor satu. Nah, ini pengurutan data menggunakan bubble sort. Nah, untuk data awalnya itu yaitu 17, 54, 15, 11, 10, 3, 30, 67, 1, dan 43. Oke, di sini bubble sort itu, jika elemen sekarang lebih besar daripada elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar untuk posisi atau tempatnya. Tetapi jika elemen sekarang lebih kecil daripada elemen berikutnya, maka tidak ditukar atau tetap posisi dari data tersebut. Nah, kita lihat di eh, iterasi atau pengulangan pengurutan pertama. Oke, pertama di sini kita bandingkan dulu 17 dengan 54. 17 dengan 54, nilai 17 lebih kecil dari 54, maka tidak ada terjadi pertukaran data. Nah, untuk hasilnya itu kita lihat di urutan nomor 2, hasilnya sama. Selanjutnya kita masuk ke 54, 15. Untuk nilainya sendiri, 54 lebih besar dari 15, otomatis di sini terjadi pertukaran data. Jadinya 15 dan 54. Selanjutnya, eh, kita bandingkan 54 dan 10. 54 nilainya lebih besar dari 10, otomatis di sini terjadi pertukaran data. 10 dan 54. Selanjutnya, kita bandingkan 54 dengan 3. 54 datanya lebih besar daripada 3. Otomatis di sini terjadi pertukaran data. Di sini data berurut dengan dimulai dari 3, 54. Selanjutnya kita bandingkan 54 dengan 30. Nilai 54 itu lebih besar dari 30, otomatis di sini terjadi pertukaran data. Nah, setiap yang warna kuningnya saya marking ini atau yang saya tandain ini berarti di sini terjadi pertukaran data. Selanjutnya di sini ada data 54 dan 67. 64
kecil dari 67, otomatis tidak ada terjadi pertukaran data seperti di urutan nomor 8 ini. Selanjutnya 67 dan 43. 67 lebih besar dari 43, otomatis di sini terjadi pertukaran data. Selanjutnya itu untuk eh, iterasi pertama. Sekarang kita masuk ke iterasi atau pengulangan kedua. Kita bandingkan seperti sebelumnya, untuk metode dan cara kerjanya itu masih sama. Kita bandingkan data awal dengan data di setelahnya. Makanya di sini bubble sort itu rumusnya eh, n tambah 1. Sekarang kita bandingkan 17 dengan 15. 17 nilainya lebih besar dari 15, otomatis di sini terjadi pertukaran data. Selanjutnya 17 dan 11. 17 lebih besar untuk nilainya, maka terjadi pertukaran data. Next, untuk 17 dan 10 kita bandingkan. 17 datanya lebih besar daripada 10, otomatis di sini terjadi pertukaran data. Otomatis nilai 10 itu akan bertukar posisi dengan 17. Yang awalnya 10 di bagian kanan bertukar ke bagian kiri. Jadinya 10, 17. Sekarang kita bandingkan 17 dengan 3. 17 memiliki nilai lebih besar dibandingkan 3. Otomatis di sini terjadi pertukaran data. 3, 17. Selanjutnya 17 dan 30. Nilai 17 lebih kecil daripada 30, otomatis di sini tidak terjadi pertukaran data. Next. Nah, kita lanjut bandingkan 54 dengan 1. 54 nilainya lebih besar dari 1, otomatis di sini terjadi pertukaran data. 54 dan 43 di sini juga terjadi pertukaran data karena nilai 54 itu lebih besar daripada 43. Di sini terjadi pertukaran data. Untuk iterasi kedua itu udah selesai. Sekarang kita masuk ke iterasi ketiga. Untuk iterasi ketiga, kita bandingkan lagi seperti dengan iterasi 1 dan iterasi 2 sebelumnya. 15 kita bandingkan dengan data 11. Otomatis di sini terjadi pertukaran data. Yang 11 bertukar posisi dengan data 15. 15 dibandingkan dengan nilai 10, otomatis di sini terjadi pertukaran data karena nilai 15 itu lebih besar daripada 10. Otomatis di sini terjadi pertukaran data. Selanjutnya 15 dan 3, nilai 15 lebih besar dari 3, otomatis terjadi pertukaran data. Selanjutnya 15 dan 17, di sini tidak terjadi pertukaran data. Karena apa? Karena nilai 15 itu lebih kecil daripada 17. Otomatis tidak terjadi pertukaran data di sini. Oke. Selanjutnya 17 dan 30, di sini juga tidak terjadi pertukaran data. Kenapa? Karena nilai 17 itu lebih kecil daripada 30. Selanjutnya 30 dengan 1. Nah, di sini baru terjadi pertukaran data karena nilai 30 itu lebih besar daripada 1. eh, Maka hasilnya 1 akan berpindah posisi ke data kiri dan 30 berpindah posisi ke bagian kanan. Nah, berikut untuk hasilnya. 1, 30. Lalu kita bandingkan 30 dengan 43. Nah, di sini tidak terjadi pertukaran data karena nilai 30 itu lebih kecil dari 43. Selanjutnya kita masuk ke iterasi pengulangan keempat. 11 kita bandingkan 10, terjadi pengurutan data. 11 lebih kecil dari 15, maka tidak terjadi pengurutan data. Atau istilahnya itu 11 kecil dari 15, maka nilainya true. Otomatis ketika nilainya true itu tidak akan terjadi proses pertukaran data. 15 dan 17 nilainya juga true karena 15 kurang dari 17. Otomatis di sini tidak terjadi pertukaran data. Selanjutnya 17 dan 1. Nah, di sini baru terjadi pertukaran data. Kenapa? Karena 17 kecil dari 1 itu nilainya false. Maka terjadi di sini pertukaran data. Jadi 1 di sebelah kiri dan 17 ke sebelah kanan.
Selanjutnya 17 dan 30. Ini tidak terjadi pertukaran data karena nilai 17 itu lebih kecil dari pada 30. Nah, itu hasilnya true, maka tidak terjadi pertukaran data di situ. Selanjutnya masuk ke iterasi ke-5. Untuk prosesnya itu masih sama dengan iterasi sebelumnya. 10 dengan 3, 10 kurang dari 3 itu eh, false, maka terjadi pertukaran data di sini. 10 dan 11 itu 10 kurang dari 11 itu nilainya true, maka tidak terjadi pertukaran data. 11 dan 15 juga tidak terjadi pertukaran data karena value-nya itu false. Karena sorry, karena value-nya itu true. Jadi tidak terjadi pertukaran data di sini. Begitupun selanjutnya 15 dan 17 tidak terjadi pertukaran data. Itu iterasi kelima. Lanjut iterasi keenam, kita membandingkan nilai 3, 10, otomatis di sini tidak terjadi pertukaran data karena value-nya itu true. Begitupun selanjutnya 10, 11, 11 dan 1. Nah, di sini baru terjadi pengurutan data. Karena 11 kurang dari 1 itu false, maka terjadi pertukaran data. 1, 11. Selanjutnya 11 dan 15. Ini tidak terjadi pertukaran data karena nilai 11 itu kecil dari 15, jadinya true. Jadi tidak terjadi pertukaran data. Lanjut untuk iterasi ketujuh, 3, 10 berarti untuk di sini tidak terjadi pertukaran posisi karena 3 itu kecil dari 10 jadi nilainya true, 10 kecil dari 1 nilainya false, maka jadi pertukaran data di sini. 10 eh, dan 11 di sini tidak terjadi pertukaran data karena nilai 10 kecil dari 11 itu nilainya true. 11 dan 15 nilainya true, jadi tidak terjadi pertukaran data. Selanjutnya iterasi pengurutan ke-9 yang terakhir. 1 itu kecil dari 3. Nah, ini nilainya false. Ini nilainya eh, false. Ini nilainya, sorry, ini nilainya tuh true. Maka tidak terjadi lagi pertukaran pertukaran urutan. Jadi di sini untuk pengurutannya sudah selesai. Untuk data yang menggunakan bubble sort itu sudah selesai. Jadi data udah terurut untuk hasilnya seperti ini. 1, 3, 10, 11, 15, 17, 30, 43, 54, dan 67. Jadi data kita yang sebelumnya acak, jadi sekarang udah berurut menggunakan algoritma bubble sort. Oke, sekarang kita masuk ke eh, pembahasan tentang cell sort. Nah, apa itu cell sort? Cell sort adalah salah satu algoritma dalam melakukan sorting. Jadi dia fungsinya itu sama sebenarnya dengan bubble sort. Jadi buat untuk pengurut algoritma untuk melakukan sorting atau pengurutan data angka. Tekniknya dengan melakukan perbandingan. Jadi cara kerjanya itu dengan melakukan perbandingan angka dua posisi dengan jarak tertentu. Jarak di sini diartikan jarak posisi antara dua bilangan yang ingin dibandingkan. Nah, makanya di cell sort ini itu ada yang namanya sequence. Nah, nanti kita akan bahas di pembahasan soalnya. Oke, berikut jawaban untuk soal nomor 2 yaitu pengurutan data menggunakan cell sort. Oke, di sini kita mempunyai sequence number yaitu 5, 3, dan 1. Nah, ini kita biasa nyebutnya itu sebagai sublist. Sublist 5, sublist 3, dan sublist 1. Oke, untuk data awalnya itu masih belum berurut, di mana ini 15, 38, 27, 19, dan seterusnya. Ini data kita masih belum berurut. Nah, kita ingin mengurutkannya menggunakan metode cell sort. Oke, di sini kita
mengurutkan data, pertama kita menggunakan sequence atau sublist I sama dengan 5. Pertama kita urutkan dan gabungkan terlebih dahulu untuk setiap datanya. Nah, di bagian kiri ini terdapat gambar di mana saya buat untuk angka-angka di sini untuk menandakan dia itu data ke berapa, data ke N. Nah, di sini saya bikin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini untuk nilainya itu 0 ke 9 itu berarti ada 10 data. Nah, kita mempunyai 10 data yang akan kita urutkan untuk posisinya. Oke, di sini kita di sini ada beberapa garis yang kita tarik di mana dari 0 ke 5 itu range atau sequence-nya itu 5. Makanya di sini kita terdapat sublist 5. Nah, itu kita tarik garis dari 0 ke 5 itu range-nya itu 5. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 kita hitung dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. eh itu range atau sequence-nya ada 5. Begitupun selanjutnya dari 1 ke 6, 2 ke 7, 3 ke 8, dan 4 ke 9. Oke, sekarang kita lihat untuk nilainya. S0, S5. Untuk nilai S0 itu 15, S5-nya 56. Kita bisa lihat di bagian data ini itu nilai untuk nilainya true. 15 kecil dari 56 nilainya true. Maka tidak terjadi pertukaran data di sini. S1 dan S6. S1-nya 38, untuk S6-nya 10. 38 kecil dari 10 itu false, maka terjadi pertukaran data. Selanjutnya S2, S7 nilainya itu 27 dan 21. 27 kecil dari 21, maka nilainya itu false. Maka di sini terjadi proses pertukaran data. Jadi setiap nilai yang false itu akan terjadi yang namanya pertukaran data. Untuk yang true, nah itu tidak terjadi pertukaran data atau tetap. Selanjutnya S3 dan S8, di mana nilainya itu 19, 48. Sama dengan true. S4, eh, S9 dengan nilainya itu 7 dan 67 nilainya itu true. Oke, di sini kita lihat untuk pertukaran data tadi yang kita urutkan. Di sini yang terjadi pertukaran data itu cuma S1, S6, S2, S7. Nah, ini kita buat untuk panahnya yaitu S1 dan S6 terjadi pertukaran data, S2 dan 7 terjadi pertukaran data, S1 dan S6 terjadi pertukaran data. Begitupun S2 dengan S7 terjadi pertukaran data sesuai dengan yang sudah kita bandingkan sebelumnya. Maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. 15, 10, 12, 22, 19, 7, 56, 38, 27, 48, 67. Nah, itu untuk menggunakan sublist I sama dengan 5 atau sequence-nya 5. Selanjutnya kita menggunakan sublist I sama dengan 3. Pertama kita urutkan terlebih dahulu, yaitu S0, S3, S6, S9. Untuk nilainya itu 15, 19, 38, 67. Itu untuk nilainya true. Karena 15 kecil dari 19 itu true, 19 kecil dari 38 itu true, 38 kecil dari 67 itu true. Kan nilainya true, maka di sini tidak ada terjadi pertukaran data. Selanjutnya S1, S4, S7 untuk nilainya itu 10, 7, 27. Untuk nilainya itu false. Karena di sini 10 kecil dari 7 itu false. 7 kecil dari 27 itu true, maka yang hanya terjadi pertukaran data itu hanya di S1 dan S4. Oke, untuk sekuennya kita bisa lihat dari sini. Dari 0 ke 3 itu kan sekuennya 3, yaitu 1, 2, 3. Begitupun seterusnya. Nah, yang terjadi pertukaran data di sini yang tadi S1, S4. Kita lihat di sini. Terus selanjutnya S2, S5, S8 untuk datanya sendiri 22, 56, 48 itu nilainya false, data ditukar. Untuk nilainya itu berarti ada pertukaran data di sini yaitu S5 dan S8. Maka hasilnya seperti ini. Untuk hasil data yang diurutkan menggunakan sublist atau sequence 3. Jadi 15, 7, 22, 19,
10, 48, 38, 27, 56, dan 67. Nah, terakhir lanjut ke sequence satu atau supply satu. Nah, ini untuk metodenya itu terakhir supaya lebih memudahkan. Langsung saja kita urutkan untuk nilainya itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus tinggal kita lihat untuk posisi data yang berubah itu di bagian mana. Nah, untuk S0, S1, S2, S3, S4 sampai S9 itu nilainya udah pasti false karena eh, contohnya di sini 15 kurang dari 7 itu udah pasti false. Terus 19 kurang dari 10 itu juga udah pasti false. Maka di sini hasilnya itu false. Maka di sini terdapat pertukaran data. Nah, untuk data yang bertukar di sini yaitu kita bisa lihat di bagian gambar di kiri ini yaitu S1 dengan S0, S0, terus S2, terus S4, S1, 48, itu S5, S7, terus S5 dan S7 yang ini. Jadi di sini ada beberapa terjadi pertukaran data sehingga menghasilkan data terakhir yang sudah berurut, yaitu 7, 10, 15, 19, 22, 27, 38, 48, 56, dan 67. Nah, untuk data sini udah terurut menggunakan algoritma cell sort. Selanjutnya, terakhir kita jadi untuk kesimpulannya atau summary-nya. Jadi bubble sort dan cell sort itu merupakan algoritma yang digunakan untuk pengurutan data. Bubble sort algoritma pengurutan sederhana yang dapat digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam sebuah array. Begitupun cell sort merupakan algoritma dalam melakukan sorting juga dan pengurutan angka dalam sebuah pemrograman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas UAS ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.